Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Ibu Koni sekarang buka-bukaan begitu kan ya. Gibran Raka-Buming ini bisa saja terancam begitu. Ini apa namanya, apa yang kemudian disampaikan oleh si Ibu Koni begitu kan, buka-bukaan ya soal bagaimana usulan-usulan Gibran di tahun 2029 dan sekarang menggema begitu. Nah, nampaknya kekuatan dari seorang Jokowi dan PSI hari ini begitu kan sudah mulai tumbang satu persatu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung seorang Jokowi ya bisa dikatakan kekuatannya akan semakin lemah. Nah, dengan beberapa pertimbangan karena begitu banyak orang-orang yang kemudian mengatakan bahwa kenapa sosok Gibran ini sangat diperhitungkan begitu, karena bukan tidak mungkin karena Jokowi ini sudah punya pengalaman begitu untuk menjadi seorang presiden 2 periode malah begitu, sehingga sekarang ini memunculkan spekulasi-spekulasi yang ada. Saya menganggap bahwa dulu Ibu Koni mengatakan Prabowo hanya menjabat 2,5 tahun begitu. Tapi sekarang tanda-tandanya apa yang kemudian disampaikan Ibu Koni ini nampaknya benar atau tidak. Tapi yang jelas pengamat banyak yang mengatakan posisi Gibran terancam dan Prabowo bisa saja tersandra bagaimana di tahun 2029 nanti begitu kan ya untuk Gibran maju sebagai seorang calon presiden atau ya bisa saja kalau bergandeng lagi wakil presiden. Nah, apa yang kemudian disampaikan oleh Ibu Koni ini nampaknya sangat-sangat luar biasa dan mengejutkan. Coba kita tonton seperti ini. Sangat kagum Patri masih berani menyuarakan itu. Saya nggak mau bahas lah kawan-kawan Patri siapa, tapi yang saya lihat Patrinya pribadi karena saya kenal pribadi. Mungkin mereka khawatir tadi kalau terjadi sesuatu dengan negara ini atau dengan pemimpin negara ini, misalnya Pak Prabowo, apakah sudah tepat bahwa Gibran akan bermimpin? Kemudian mungkin kekhawatiran bahwa ayahnya Gibran ini juga banyak sekali bikin kesalahan, kalau boleh dibilang kesalahan atau ketidakmatangan bersikap, berpikir, bertindak. Contoh IKN. Ingat nggak kita awal-awal sudah ingatkan jangan sampai jadi hambalang kedua. Aduh. Ini jadi hambalang, super hambalang kan kalau sampai betul-betul IKN itu stuck. Dan kalau kita lihat kebijakan Pak Prabowo kan nggak banyak bicara soal IKN juga. Nah, ini kan sudah jelas bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Ibu Koni itu sesuai begitu kan, bahwa realitas sekarang apa dampaknya posisi Gibran untuk saat ini begitu kan ya, sehingga ini memunculkan spekulasi-spekulasi yang ada. Nah, salah satu contoh yang kemudian banyak diungkapkan oleh netizen di berbagai media sosial itu ketika Gibran ya mulai mulai mengunjungi begitu kan ya tempat-tempat makan bergizi gratis begitu kan. Ini juga dipertanyakan begitu. Nah, terus kemudian ketika Presiden Prabowo Subianto mengatakan rapat begitu di istana begitu ya, tempat duduk dari seorang posisi Gibran ini juga tidak sejajar begitu, tidak sejajar dengan Presiden Prabowo begitu, malah ditempatkan sama dengan menteri begitu. Nah, di berbagai media sosial banyak sekali. Salah satu contoh yang begitu mengejutkan ya seperti ini. Tulisannya kok jelek banget ya. Itulah salah satu unggahan di berbagai media sosial begitu kan. Tapi ini menarik lah ya, bahwa kalau ini dibiarkan, saya yakin bahwa kekuatan Gibran ini sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Kita tahu bahwa proses dalam demokrasi hari ini ya, posisi Gibran ini sering dibicarakan begitu. Jokowi sering dibicarakan walaupun pengaruhnya sangat kecil begitu. Siapa tahu misalnya Gibran dengan Anies, Gibran dipasangkan dengan ini, dipasangkan ini. Karena di sekeliling partai Presiden Prabowo Subianto ini kan tidak menentu. Seperti partai PDIP, seperti partai Demokrat begitu kan. Jangan-jangan ini sudah punya pilihan masing-masing. Apalagi partai Golkar, kan itu logikanya. Tapi saya yakin bahwa partai Golkar pasti ikut Presiden Prabowo Subianto. Nah, apa yang kemudian disampaikan oleh Ibu Koni ini pertanda ada sesuatu hal yang kemudian kita lihat bahwa di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto jangan mau ditekan oleh yang namanya geng Solo begitu. Ngeri Mas ya. Coba kita tonton. Itu gelisah, MK itu memutuskan. Nah, tapi kan akhirnya karena politik terputuskan. Nah, mungkin sekarang gelombang kedua adalah Pak Tri yang sudah melihat bahayanya apa. Itu yang saya expect sekarang para pemuda, para mahasiswa, para siapalah
termasuk juga DPR untuk segera menyikapi itu gitu. Dan jangan terlalu lama menunda-nunda ini karena kita nggak bisa panjang-panjang, nggak fair juga buat Gibrannya loh. Kalau untuk saya pribadi ya, nggak fair juga dong buat Gibrannya. Nah, itu kita lihat saja apa yang kemudian disampaikan oleh Ibu Koni ini kan soal bagaimana nanti pemakzulan, ya. Pemakzulan ini bisa saja secepat mungkin. Karena apa? Karena kalau dibiarkan begitu saja, bisa saja yang melanggeng ke posisi mahkota di situ adalah seorang Gibran, kabarnya ya. Ditambah lagi dengan kekecewaan sekarang masyarakat Indonesia terhadap Presiden Prabowo Subianto. Jadi artinya apa? Kalau tidak ada pilihan lagi, misalnya Gibran versus Presiden Prabowo Subianto di tahun 2029, hati-hati betul Prabowo bisa saja kalah begitu, ya. Nah, kita nggak tahu begitu, kekuatan Jokowi kan bisa saja tidak bisa ditebak dalam menentukan arah politiknya kemana begitu. Waduh, ini ngeri. Coba kita tonton ya, ini menarik. Itu juga jelas. Kalau tidak kan jelas tadi masuknya dari MK, dari ini, dari itu, dari ketidaksiapan dia, dari semuanya gitu. Tapi juga ini harus DPR-nya juga fair, nggak boleh bermain di atas gelombang terlalu panjang. Tapi tampaknya juga sampai sekarang ya DPR jangan terlalu bermain terlalu panjang begitu. Bisa saja mengakibatkan apa yang kemudian dipertontonkan tadi begitu, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Koni begitu, benar juga begitu. Kekuatan Gibran itu bisa saja ya punya kekuatan begitu. Makanya ya mungkin PSI, apalagi PSI masuk di parlemen. Wih, ngeri bos. Ini ngeri sedap. Kenapa? Karena orang-orang pasti membicarakan bagaimana posisi Gibran. Ya, kita kan tidak tahu begitu kan ya. Tapi ada yang momen-momen menarik juga begitu. Ketika Gibran misalnya begitu mengunjungi di tempat ya, banyak yang kemudian Gibran tidak berbicara apa-apa begitu. Membangunkan kata netizen. Nih ya, saya berkali-kali menonton ini begitu, tapi tidak ada kata sepatah kata pun begitu yang diungkapkan oleh seorang wakil presiden. Kan seharusnya tanya ini untuk apa? Pembangunnya lantai berapa? Ini kegunaannya untuk apa? Jangka panjangnya seperti apa? Ketahanannya seperti apa? Kan seperti itu begitu. Inilah membangunkan sekali kata netizen. Kata netizen membangunkan begitu kan. Makanya di balik narasi-narasi dinasti politik yang kemudian dimunculkan begitu kan sekarang ini soal Jokowi, ya bisa saja ini adalah sebagai pewaris tahta begitu ya. Adalah Gibran Rakabuming Raka. Saya berharap bahwa proses dalam demokrasi ini begitu fair nanti begitu kan ya. Tidak lagi ada cawi-cawi sana sini begitu. Sehingga ini menjadi fair nanti. Ya mungkin Anies Baswedan akan maju sebagai calon presiden ya, atau siapa begitu. Kita tunggu saja karena kita tidak tahu begitu prosesnya seperti apa dan sebagainya. Tapi yang jelas ya, apa yang dibedah oleh Ibu Koni ini begitu kan ya, relevan sekali dengan sekarang. Nah, sejak beberapa bulan ini ya Gibran sudah tidak muncul lagi begitu. Ada apa? Ketika bergandeng ketika rapat tidak sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto, ya maka perlu dipertanyakan lagi begitu kan, kenapa ini tidak sejajar dan sebagainya, ada apa begitu, orang kan menyebutkan pecah kongsi dan sebagainya. Nah, Ibu Koni ini justru membeberkan begitu, jangan terlalu lama begitu kan ya, kalau ini secepat mungkin secara tidak langsung bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Ibu Koni ya segera dimakzulkan begitu kan ya, secara tidak langsung begitu. Coba kita tonton. Seterusnya hanya meributkan hal ini. Gitu. Jadi kalau saya bilang ya tadi lawan tiran dalam diri, termasuk tiran dalam diri para petinggi DPR. Betul, kita sebagai orang yang sudah duduk dalam kalau saya lihat ya, kalau sudah dalam sana kan ceritanya mereka berlebur nih, menjadi satu, komunikasi harus sering and so on and so forth. Tapi kan itu harus memutuskan suatu sikap, bukan berkomunikasi itu untuk delaying. Karena yang kita lagi taruhkan kan negara kita nih. Nggak mungkin kita jalan terus dengan ketidakpercayaan pada pemimpin. Artinya ini juga semua kekhawatiran saya itu kan jawabannya di diri kita. Jadi harus lahir justru seorang Koni Rahakuni Bakri yang banyak kalau memang disebut seorang Koni Rahakuni Bakri, karena sekali lagi
tugas mulia kita itu dengan hati nurani kita. Saya nggak bicara begini ya, kita cuma mesti pisahkan, jangan buzzer yang dibayar terus ngomong apa. Ini kita bicara tentang para guru besar, para akademisi, para pemikir, para filsuf, para tokoh yang mau bersuara benar. Memang itu harus waktunya bersuara benar, karena 1:sekian itulah yang harus kita kejar. Nah, ini jelas begitu kan ya. Biasanya kan ini info A1 biasanya dari Ibu Koni begitu. Nggak tahu lagi nanti tebaknya atau bagaimana. Tapi yang jelas banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan ya. Apalagi narasi-narasi yang kemudian yang saya tunjukkan ini begitu kan. Ya ini di balik narasi Gibran Panglima Jokowi ya, pengamat buka-bukaan menjadi dirinya sendiri saja gagal ya, kata netizen. Banyak yang kemudian diungkapkan oleh Ibu Koni juga begitu kan ya. Bagaimana di kepemimpinan Presiden Jokowi begitu banyak masalah kabarnya ya. Apalagi menteri-menterinya banyak yang ditangkap gitu. Waduh, ini sangat ngeri, sangat ngeri sedap Bas ya. Coba kita baca komentar-komentarnya. Ya ini paling templetan lagi ya, semangat ya, malas baca buku, literasi kurang ya, pemilihan diksi itu doang. Komentar-komentar netizen itu aja begitu kan ya. Kok tanda tangannya kayak 4 huruf ya? Gibran cuma dikasih keterangan ya punya keterampilan ijazah SMA. Padahal harus dia ngasih ijazah SMA untuk syarat jadi kepala daerah dan wapres. Ini salah satu komentar dari Mulyono. Saya nggak tahu siapa ini Mulyono begitu kan ya. Nih. Dia orang dingin, nggak punya perasaan nggak sih? Ya, rada nggak tahu diri ini. Salah satu komentar. Ini ngeri bos komentar-komentarnya. Jadi ada pertanda apa di balik ini semua? Ya, orang-orang kan pasti melihat begitu kan ya, apalagi buku-buku yang beredar, Gibran Endgame, ya, Gibran dianggap pelangak pelongo, ya, Gibran dianggap wakil presiden, ya tidak memberikan satu inspirasi kepada anak-anak muda begitu kan, bicaranya AI, ya, bicaranya macam-macam, tapi ya belum mampu untuk mengantarkan bagaimana menciptakan AI itu sendiri begitu kan, sebagai generasi anak muda. Kenapa? Karena kepemimpinan anak muda sekarang ini sangat-sangat digemari sekali begitu. Kesempatan bagi seorang Gibran untuk menjadi wakil presiden lagi, kesempatan Gibran untuk menjadi pemimpin yang begitu luar biasa, ya. Keterwakilan anak muda itu diwakilkan. Tapi sangat disayangkan kalau hanya anak muda hanya pelangak pelongok sana sini, survei sana sini begitu kan, hanya mengandalkan popularitas bapaknya misalnya. Ini kan sangat disayangkan sekali begitu. Makanya relawan-relawannya menurut saya ya sanjung dong begitu, dukung dong begitu kan. Ya apa yang menjadi prioritas ya kesuksesan dari seorang Gibran itu sangat penting sekali. Dibandingkan hanya ya ngomongin sana sini para buzzer-buzzer itu begitu. Udah agak lucu memang. Ya mau bagaimana lagi. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.